Pernahkah Anda berpikir, mengapa tablet vitamin C langsung berbuih ketika dilarutkan dalam air, sedangkan proses terbentuknya karat pada besi membutuhkan waktu berhari-hari? Padahal, keduanya merupakan reaksi kimia. Lantas, mengapa kecepatannya berbeda jauh? Jawabannya terletak pada konsep yang disebut laju reaksi. Menariknya, konsep ini diteliti sejak ratusan tahun lalu oleh para ilmuwan hebat. Konsep laju reaksi mulai dikaji secara serius pada awal abad ke-19. Salah satu tokoh penting di balik pengembangannya adalah Jacobus Henricus van Hoff, ilmuwan asal Belanda yang dikenal sebagai Bapak Kimia Fisik. Pada tahun 1884, ia menulis buku berjudul Etudes de Dynamique Chimique yang membahas tentang bagaimana reaksi kimia terjadi dan seberapa cepat reaksi berlangsung. Van Hoff tidak bekerja sendirian. Ada juga ilmuwan seperti Wilhelm Ostwald dan Arrhenius yang turut memperluas pemahaman tentang energi aktivasi dan kecepatan reaksi. Semangat mereka dalam meneliti ilmu pengetahuan selaras dengan nilai-nilai Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat." Definisi laju reaksi, kecepatan berkurangnya konsentrasi reaksi atau bertambahnya jumlah hasil reaksi tiap satu satuan waktu dengan rumus V sama dengan minus delta P dibagi delta T dan V sama dengan plus delta Q dibagi delta T. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi: luas permukaan, suhu, konsentrasi, dan katalis. Faktor yang pertama ada luas permukaan. Kita beralih ke eksperimen pertama. 3 gelas berisi air, masing-masing diberi gula merah dalam bentuk berbeda. Balok, butiran, kepingan. Hasilnya, gula berbentuk butiran larut paling cepat. Ketika permukaan suatu zat semakin luas, seperti gula dalam bentuk serbuk, maka semakin cepat pula ia larut. Ini menggambarkan prinsip keterbukaan terhadap proses. Dalam perspektif Islam, semakin terbuka hati dan pikiran seseorang terhadap ilmu dan nasihat, maka semakin cepat pula ia menyerap kebaikan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 190, bahwa orang-orang yang berpikir akan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta. Faktor yang kedua ada suhu. Berikutnya, 2 panci berisi air, 1 bersuhu panas, 1 lagi bersuhu biasa. Saat keduanya dicampurkan dengan gula, hasilnya jelas, yaitu gula lebih cepat larut di air panas. Peningkatan suhu mempercepat reaksi karena gerakan partikel menjadi lebih aktif dan dinamis. Ini seperti semangat dalam diri manusia. Semakin tinggi semangat dan niat seseorang dalam beramal, semakin cepat pula ia bergerak menuju perbaikan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 148, Allah menyeru kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya, Islam sangat mendorong umatnya untuk tidak pasif, melainkan aktif dan antusias dalam menjalankan amal. Sebagaimana suhu tinggi mendorong reaksi berjalan lebih cepat. Faktor yang ketiga ada konsentrasi. Kini kita saksikan 2 labu Erlenmeyer berisi larutan asam klorida. Yang satu berkonsentrasi 0,5 molar, satunya lagi 1 molar. Mana yang lebih reaktif? Jawabannya, larutan dengan konsentrasi lebih tinggi. Konsentrasi tinggi berarti lebih banyak partikel dalam larutan yang meningkatkan kemungkinan tumbukan dan mempercepat reaksi. Dalam konteks spiritual, ini mencerminkan betapa pentingnya kekhusyuan dan ketekunan. Ketika seseorang memiliki iman yang kuat dan niat yang pekat, maka reaksi perubahan dalam dirinya akan lebih cepat terjadi. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, hati adalah pusat kebaikan. Jika hatinya baik, penuh konsentrasi keimanan, maka seluruh amalnya akan baik. Faktor yang keempat ada katalis. Dalam sistem pencernaan, enzim maltase membantu mempercepat pemecahan maltosa menjadi glukosa. Tanpa enzim tersebut,
proses ini akan berjalan sangat lambat. Katalis mempercepat reaksi tanpa ikut habis atau berubah. Ini menggambarkan sosok yang membantu perubahan, tapi tak mencari keuntungan pribadi. Islam sangat menekankan peran semacam ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Orang yang menjadi katalis dalam kehidupan orang lain, misalnya guru, ulama, atau orang tua adalah perantara percepatan kebaikan. Tanpa mengambil pujian, mereka membantu orang lain bertumbuh, seperti enzim maltase dalam tubuh kita yang mempercepat pencernaan makanan agar energi cepat terbentuk. Dari gula yang larut hingga enzim dalam tubuh, laju reaksi mengajarkan kita bahwa percepatan terjadi ketika unsur-unsur pendukung hadir dalam kondisi optimal. Mari percepat reaksi kebaikan dalam hidup kita dengan semangat, ilmu, dan kepekaan terhadap perubahan.